berdiri. Mana semangatmu? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Coba ulang sekali lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Ya, bagus sekali. Silakan duduk. Berarti semua semangat untuk belajar. Ayo sebelum kita mulai pelajaran kita, ayo siapa yang boleh pimpin doa? Silakan Shelly. Kita dalam doa. Nah, sekarang iya anak-anak. Jadi perhatikan tadi kalian ketika mengucapkan semangat pagi, sangat semangat untuk belajar. Jadi ibu harapkan kalian ketika belajar sebentar punya semangat yang sama. Tunjukkan semangatmu untuk belajar supaya dapat memahami pelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang menghitung lamanya waktu. Menghitung lamanya waktu kita berkegiatan. Jadi kita akan hitung berapa tuh kegiatan untuk belajar, berapa lamanya waktu. Sekarang ibu mau bertanya dulu, masih ingat dengan pembelajaran kita pada minggu yang lalu tentang satuan waktu? Masih ingat? Masih ingat? Iya, siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Iya, berarti ada belajar di rumah. Satuan waktu, kira-kira siapa yang dapat menyebutkan? Mulai dari apa? Dari apa? Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Ya, bagus sekali. Siapa yang bisa sebutkan satu hari itu berapa jam? 24 jam. Iya, 24 jam. Satu minggu itu berapa hari ya? 7 hari. Ya, bagus. Kalau satu bulan berapa minggu? Satu bulan berapa minggu? Iya, 4 minggu. Satu tahun berapa bulan? 12 ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Kita datang di sekolah. Dari jam berapa misalnya? Dari jam 8. Jam berapa? 8. Selesai jam 9. Berarti berapa jam kita di sekolah? Iya, 1 jam. Itu yang akan kita pelajari saat ini. Nah, mari kita buka buku bersama di dalam halaman 99. Ibu akan memberikan contoh cara menyelesaikan soal yang berkaitan dengan lamanya waktu. Ada yang bisa baca contoh soal dalam buku? Mari kita baca sama-sama. Ketika pulang sekolah, Fahmi duduk beristirahat sambil membaca buku cerita. Dia membaca dari pukul 13.30 sampai 14.30. Kita tulis, Fahmi membaca pukul berapa sampai pukul berapa? 13.30 sampai 14.30. Ya, lanjut. Pada sore hari sepulang mengaji, Fahmi melanjutkan buku dari pukul 17 sampai 17.30. Kemudian dia lanjutkan dari pukul berapa? Berapa? 17 sampai 17.30. Lanjut. Kapan Fahmi membaca lebih lama? Jadi akan kita tentukan mana yang paling lama dia membaca. Kita tentukan dulu berapa lamanya dia membaca pada jam 13.30 sampai 14.30. Kemudian kita juga cari berapa lama Fahmi membaca dari pukul 17 sampai pukul 17.30. Jam 13.30 sampai jam 14.30 berapa jam? 1 jam. Ya, 1 jam. Dari pukul 17.00 sampai jam atau pukul 17.30 ada berapa lama waktunya?
30 menit. Jadi mana yang lebih lama kita membaca? Yang mana? Iya, pukul 13.30 sampai 14.30. Jadi kita tulis, Fahmi membaca lebih lama pada pukul yang lebih lama mana? Pada pukul 13.30 sampai 14.30. Iya. Ya, ini contoh. Sudah paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Jadi selesaikan yang nomor 1. Silakan diselesaikan. Nah, Ibu akan meminta. Sudah, Bu. Ibu akan meminta untuk berganti tempat duduk untuk kalian berdua. Baca soal. Nah, Ibu menggunakan mesin cuci. Selanjutnya Ibu mengecilkannya di tempat baru. 14 jarum pendek di 14 baru dan panjang. Lalu ini jarum pendek di 14 di 14 kasih di 14 kan. Ini di depan tahan kan di belakang. Nah, 15 30. Yang lain sudah selesai. Siapa boleh bantu? Sally datang bantu Leonel. Ayo Sally dibantu. Sudah selesai, ayo dibantu untuk yang nomor itu. Prisil sudah datang bantu. Sudah selesai. Sudah, silakan dikembalikan untuk alat peraga di tempat alat peraga. Silakan Leonel dan Adil bawa di tempat peraga. Semua sudah? Iya. Sekarang kita akan mencoba menjawab untuk pertanyaan yang selanjutnya. Siapa yang bisa nomor 1? Sampai 15.30. Berapa? Betul ini ya, benar? 1 jam 30 menit. Benar? Ya, lanjut. Kegiatan mana yang lebih singkat? Mana yang lebih singkat dilakukan? Iya, mencuci baju. Siapa yang punya jawaban seperti ini, papan? Angkat tangan. Iya, baik sekali. Terima kasih Prisil. Silakan duduk kembali. Mari kita beri tepuk tangan. Lelah ketika menghitung. Coba ambil posisi semua. Maju ke depan, tiduran menghadap tembok. Yang perempuan sini. Tidur menghadap sana. Suara, perhatikan tuh bola. Ya, mari letakkan di atas perut masing-masing, kemudian tangan diletakkan di sebelah kanan dan kiri pinggang. Atur bola supaya dia tidak jatuh. Jangan pegang. Ya, kita akan mengambil nafas. Ketika mengambil nafas, tarik nafas sambil terus perhatikan bola yang ada di atas perut ataupun angkat. Tarik nafas, lihat bola, tahan dengan tangan, lepas. Hangatnya nafas yang masuk, keluarkan nafas secara perlahan-lahan. Tarik nafas, rasakan segarnya nafas yang masuk, keluarkan perlahan-lahan. Sekali lagi tarik nafas. Silakan perlahan pegang apa yang ada di atas perut kalian.
sekarang Ibu mau tanya, apakah yang kalian rasakan ketika telah menarik nafas tadi? Boleh mendapat segar? Boleh kembali semangat untuk belajar? Iya. Ketika melakukan hal tadi, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali bersemangat untuk melanjutkan. Sudah bisa untuk lanjutkan pekerjaan kita? Siapa yang dapat menyelesaikan soal berikut? Silakan. Ya, silakan Sally. Ya. Yang lain perhatikan. Bu menyiapkan nasi goreng dari pukul 5.30 sampai 5.45. Ini 5.30 sampai 5.45. Berapa menit itu? Berapa menit? Iya, 15 menit. Lanjut. Dari 5.45 sampai 5.55 berapa menit? 10. Iya, 10 menit. Lanjut. Yang pertama apa? Membuat nasi goreng berapa menit? 15. Membuat roti dan susu berapa menit? 10 menit. Jadi mana yang lebih lama? Membuat nasi goreng. Iya, benar. Mari beri tepuk tangan. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Menghitung lamanya waktu. Ketika ada satu kegiatan yang kita lakukan, misalnya kalau tadi ada Fahmi, ada membaca buku. Ada apa lagi? Ibu yang membuat nasi goreng dan roti panggang. Dapat kita hitung mana kegiatan yang dilakukan lebih lama dengan kita melakukan cara-cara seperti yang telah Ibu ajarkan tadi. Dapat dimengerti? Dapat dipahami? Ya, bagus sekali. Lihat, anak-anak tadi telah mampu mengerjakan dengan baik. Baik bagi yang telah mampu mengerjakan mandiri, tetapi juga bagi Abigail dan Leonel yang telah dituntun oleh siapa tadi? Oleh Priscil dan Sally menggunakan alat peraga, telah mampu mengetahui dan menghitung lamanya waktu yang dilaksanakan untuk melakukan apa? Kegiatan. Ya, siapa yang benar semua? Angkat tangan. Siapa yang benar semua? Ya, bagus sekali, berarti semua. Nah, Ibu sangat bangga kepada kalian karena kalian mampu mengikuti pelajaran hari ini. Apalagi ditambah dengan kegiatan kita tadi untuk membangkitkan semangat. Apa yang kita lakukan tadi? Meletakkan apa? Meletakkan sebuah benda di atas perut. Kemudian menyadari nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Sehingga kita apa? Jadi apa? Jadi kuat. Jadi apa lagi? Semangat untuk belajar. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kertas kepada kalian. Tuliskan nama orang itu di kertas. Orang yang ingin kalian ucapkan terima kasih karena telah membantu kalian. Pikirkan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada siapa? Karena dia telah membantu saya untuk mengerjakan tugas. Karena dia telah menolong saya untuk tiba di sekolah. Karena orang ini telah menyiapkan sarapan saya. Sarapan yang sangat enak. Sehingga saya ingin mengucapkan terima kasih. Atau mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih karena dia telah memberikan hadiah kepada saya. Pikirkan seseorang itu. Bisa orang di sekolah, bisa orang di rumah, maka diletakkan di atas dada semua. Tarik nafas kembali. Ya. Nah, demikianlah kita pelajaran kita hari ini. Jaga kesehatan. Kita akan tutup pelajaran kita hari ini. Siapa yang akan bisa memimpin kita dalam doa? Persilakan. Siapa? Ya, Theo. Mari silakan ambil sikap berdoa. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, teman. Ketika
Mereka menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid yang di dalamnya ada pembelajaran diferensiasi dan ada pembelajaran sosial emosional, maka saya merasa sangat senang, merasa sangat termotivasi dan bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran ini. Lewat aksi nyata yang telah saya laksanakan, maka saya memahami bahwa setiap anak itu memiliki kebutuhan belajarnya sendiri yang perlu dipetakan, apakah itu lewat kategori kesiapan belajar, minat belajar, ataupun profil belajarnya. Sehingga lewat pemetaan ini, maka saya akan dapat menentukan strategi pembelajaran seperti apa yang akan dilaksanakan. Apakah itu pembelajaran diferensiasi konten, diferensiasi produk, ataupun diferensiasi proses. Khusus dalam aksi ini, maka saya belajar untuk memetakan kebutuhan belajar murid di kelas saya dalam kategori kesiapan belajar, sehingga saya mampu menyusun skenario pembelajaran berdasarkan diferensiasi proses. Sedangkan untuk pembelajaran sosial emosional, saya telah belajar mempraktekkan penerapan kompetensi kesadaran diri lewat teknik balloon breathing dan juga lewat teknik mengucapkan terima kasih sebagai bentuk dari kesadaran diri dan juga sebagai bentuk dari kesadaran sosial. Kedepannya saya ingin memperbaiki cara saya di dalam menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi sehingga saya akan mampu memenuhi kebutuhan belajar murid, tetapi juga saya akan semakin melatih diri saya untuk dapat mengembangkan kompetensi pembelajaran sosial emosional.